Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan merakit atau masang chamber atau aerasi venturi untuk mitra kita di pangkal. Ini dari sini untuk tempat mesinnya naik ke atas, ini air dorongannya, kemudian turun ke dalam chamber ini. Dalam chamber ini air akan berputar, kemudian dia akan ada saringannya supaya kotoran bisa mengendap di bawah. Lapisan pertamanya ini saringan. Gini teman-teman, saringannya. Setelah itu lapisan yang kedua itu kapas filter supaya kotorannya dapat terkumpul di kapas filter atau busa. Kemudian airnya akan naik tersaring di kapas. Kemudian lapisan untuk keduanya itu keranjang itu seperti video sebelumnya saya ini fungsinya untuk mengurai amoniak menjadi nitrat. Jadi di pori-pori ini akan menyerap kotoran dan berkumpul di dalam pori-pori ikan jahe. Selanjutnya itu lapisan itu kapas lagi, busa lagi. Tidak usah terlalu tebal, cukup tipis saja untuk pembatas antar lapisan kedua dengan ketiganya. Untuk lapisan ketiganya itu batu zeolit. Ini fungsinya untuk pengatur atau penstabil pH air. Batu zeolit, dia bentuknya agak seperti batu karang tapi dia agak hijau. Setelah itu lapisan di atasnya kapas, dan bila untuk penekannya atau penahan kapasnya biar tidak naik bisa dipakai batu zeolit ataupun kerang bekas rumah kelomang. Selanjutnya air yang sudah tersaring dan kotoran mengendap di bawah akan keluar melalui ini dan akan terbagi ke pipa besar ini, teman-teman. Nah, di bawah pipa ini saya buatkan lubang. Ini teman-teman lubangnya untuk tempat keluarnya air. Jadi seperti air mengucur turun. Kemudian ini juga saya buatkan venturi, fungsinya untuk memperkaya atau memperbanyak oksigen dalam kolam. Dan ini seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan, fungsinya venturi itu untuk memperkaya oksigen dalam kolam. Dan bentuknya itu di dalam begini, dipersempit lubangnya, air akan turun dari pipa yang saya sudah persempit itu, kemudian oksigen akan masuk dari sini bercampur di dalam pipa ini, kemudian mengeluarkan gelembung di bawah sini di lubang-lubangnya di dasar kolam. Jadi kotoran itu akan terputar dalam kolam karena ini menimbulkan arus. Dia akan mengeluarkan gelembung dan air akan membuat arus sehingga air di dalam kolam arusnya berputar untuk mengangkat kotoran yang ada di dasar kolam dan dihisap oleh pompa.
Jadi saya buatkan kedua sisinya venturi supaya kotoran yang ada dalam kolam itu dapat hilang atau berkurang. Jadi itulah gunanya chamber ini. Jadi kita tidak usah setiap saat membersihkannya, cukup 1 bulan sekali kita bersihkan filternya, kita angkat ini, dan ini jangan dilem, usahakan jangan ada yang dilem supaya kita bisa bongkar pasang begitu. Nanti kita juga bisa bersihkan pipanya di dalam, karena biasa itu ada kotoran-kotoran melekat di dalam pipa. Jadi bisa kita bersihkan menggunakan alat atau benda yang biasa kita pakai. Kemudian setiap 2 minggu sekali itu kita buang kotoran yang mengendap ada di bawah sini, teman-teman. Yang kotoran akan mengendap di sini, itu akan menumpuk. Jadi kita bisa buang 2 minggu sekali melalui kran ini. Kita putar, setelah itu kita tutup kembali. Kalau telah selesai membuang kotoran yang ada dalam sini. Itulah fungsi dari chamber ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot membersihkan kolam budidaya kita. Jadi pergantian air juga tidak terlalu cepat atau tidak terlalu sering, karena kalau terlalu sering ganti air juga itu lobsternya bisa stres karena harus adaptasi lagi, harus beradaptasi dengan suhu air yang baru. Jadi kalau saya minimal di kolam itu paling lama mungkin sebulan lebih. Kalau kelihatan keruh atau kotor ataupun bau baru saya ganti. Itu pergantian juga mungkin hanya setengah dari tinggi air kolam. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi nanti insya Allah akan saya upload video berikutnya yang berkaitan dengan budidaya lobster air tawar. Jangan lupa like dan ditulis kolom komentar apa-apa yang ingin teman-teman tanyakan. Bila ada yang ingin ditanyakan yang belum mengerti ataupun belum jelas. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam capit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.